Selama 3 tahun terakhir, seperti yang Anda ketahui, Israel telah terlibat dalam perang di banyak front. Namun salah satu yang bisa dibilang kurang diberitakan atau bahkan jarang dibahas secara publik adalah tepi barat. Sekarang, IDF telah meningkatkan kehadirannya di wilayah tersebut baru-baru ini. Tetapi penemuan terbaru oleh pasukan keamanan mengejutkan pihak berwenang, meskipun sebenarnya hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Sebuah terowongan yang direncanakan untuk serangan teror yang menghubungkan tepi barat ke Yerusalem. Dan Matthias Inbar dari i24 News English diberikan akses bersama tentara dan membawa kita ke sana. Kami tiba di desa Azaria dengan menggunakan kendaraan milik polisi perbatasan. Kami berada di pinggiran Yerusalem, tepat di dekat area Ma'ale Adumim. Farazaim, Kfar Azaria. Penghalang keamanan hanya beberapa meter dari kami, yang berarti pintu masuk terowongan ini berada tepat di bawah kaki kami. Tidak ada yang mempersiapkan para petugas ini untuk penemuan terowongan dalam yang digali begitu dekat dengan pagar keamanan, yang awalnya dibangun pada tahun 2000-an untuk menghentikan gelombang bom bunuh diri selama Intifada kedua. Ini adalah pagar keamanan, dan hanya 70 meter dari kami terdapat pintu masuk terowongan. Tepat sekali, jaraknya sekitar 70 meter dari pagar ke terowongan. Terowongan itu sendiri panjangnya antara 20 hingga 40 meter. Kami menemukannya saat masih dalam tahap awal pembangunan. Kami berjalan beberapa puluh meter sebelum benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi jauh di bawah tanah. Jadi, tepat di bawah kaki kita, di sini ada sebuah terowongan. Ya, ini adalah sebuah terowongan. Apakah kamu menyadari apa yang dimaksudkan? Tentu saja, itu berarti kita harus memperkuat rasa aman masyarakat. Kami sepenuhnya memahami bahwa kita sedang menghadapi insiden yang sangat serius di sini. Ini persis pintu masuk terowongan ini, yang pertama kali ditemukan oleh petugas polisi antara Yudea dan Samaria, serta ibu kota. Yerusalem. Awalnya, petugas polisi ingin membersihkan area tersebut untuk memastikan tidak ada bahaya langsung. Pintu masuknya sangat sempit, langit-langitnya rendah. Di belakang kami ada lubang menganga. Rekaman ini diambil oleh petugas pertama yang menemukan struktur tersebut. Rongga-rongga yang dipahat langsung ke batu. Di dalamnya, mereka menemukan masker debu, puluhan botol air, dan anak tangga darurat yang dipotong langsung ke batu. Orang-orang yang bertanggung jawab tidak sempat membersihkan perlengkapan mereka. Dari sini, terowongan bercabang menjadi 2 lorong terpisah, 2 jalur berbeda, dan berlanjut sampai ke titik di mana kami mencegatnya. Di sini, terowongan berakhir, atau lebih tepatnya, ditemukan tepat pada waktunya. Ini adalah terowongan pertama yang ditemukan oleh pasukan kami di sektor ini, dekat penghalang keamanan. Kami terus menyisir wilayah di sekitar Yerusalem, dekat penghalang, untuk memastikan apakah ada terowongan lain seperti ini di daerah tersebut. Siapa yang bisa berada di balik ini? Penyelidikan masih berlangsung, dan pihak berwenang mempertimbangkan semua kemungkinan, mulai dari latar belakang kriminal hingga terorisme. Kami tidak menutup kemungkinan apapun. Ini bisa saja berkaitan dengan kriminalitas maupun terorisme. Pada akhirnya, kami sedang memeriksa sebuah terowongan yang sedang dibangun, namun hampir melewati penghalang keamanan dan menembus ke wilayah Israel. Kita tidak boleh menyerah pada rasa takut. Kita di sini untuk melindungi warga sipil. Dalam arti tertentu, kita adalah perisai pertahanan Yerusalem, menjaga perimeter ibu kota. Fakta bahwa kita berhasil menemukan terowongan ini tepat waktu, mengubah pendekatan taktis kita di wilayah ini. Jadi, kita akan keluar dari terowongan ini. Para petugas polisi bertindak berdasarkan asumsi bahwa masih ada lebih banyak terowongan di seluruh wilayah ini. Tapi itulah alasan mereka ada di sini, untuk meyakinkan dan melindungi warga Israel. Setelah terowongan diamankan, unit polisi forensik dipanggil ke lokasi untuk menganalisis tempat tersebut dan menyusun kembali sejarahnya. Tempat itu sebenarnya adalah sebuah gua pemakaman kuno di dekat pos pemeriksaan Azaim. Yang kami temukan adalah aktivitas terbaru di lokasi itu, pekerjaan yang sebelumnya tidak ada di sana. Kami tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena penyelidikan masih berlangsung. Namun, kami dapat memastikan bahwa alat-alat telah disita di lokasi, Baik alat manual maupun listrik. jadi kami tidak berbicara tentang alat berat atau ekskavator, melainkan alat-alat tradisional. Ini menunjukkan operasi yang panjang dan melelahkan. Mereka juga memiliki semua yang dibutuhkan untuk tinggal lama di bawah tanah.
Artinya mereka jarang kembali ke permukaan. Tidak mungkin mengetahui secara pasti berapa lama penggalian itu berlangsung. Namun, menurut temuan, kemungkinan besar berlangsung selama beberapa minggu terakhir jika tidak berbulan-bulan. Sekarang sudah jelas bahwa ancaman terowongan merupakan bahaya tambahan yang tidak bisa diabaikan, selain penyusupan pekerja ilegal. Namun, pasukan polisi perbatasan sangat tegas. Penempatan 24 jam sehari, 7 hari seminggu inilah yang memungkinkan mereka menemukan terowongan ini tepat pada waktunya.